Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Sanata Syagila Rahmatika ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Etika Profesi Keguruan pada bab posisi guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Pada makalah ini saya mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama ada apa sih pengertian dari posisi guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu ada apa perbedaan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan rumusan masalah yang terakhir atau yang ketiga yaitu apa saja sih peran serta fungsi dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi mari kita bahas. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama yaitu ada tentang posisi guru sebagai tenaga pendidik. Nah, jadi di sini teman-teman mari kita mengingat kembali bahwasannya tugas utama seorang guru adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Akan tetapi teman-teman, selain tugas utama tersebut, guru ini tidak hanya mentransfer atau bahkan hanya sekedar mempresentasikan materi kepada peserta didiknya, tapi peran guru sebagai tenaga pendidik ini sangat penting dan memiliki misi dan tugas yang sangat berat teman-teman, yaitu mengantarkan putra-putri bangsa ke garda terdepan untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, kemudian yang kedua ada peran guru. Nah, kemudian yang kedua ada posisi guru sebagai tenaga kependidikan. Jadi, teman-teman, guru ini kan tenaga pendidik. Tenaga pendidik juga ternyata memiliki posisi pada tenaga kependidikan tersebut. Jadi, guru ini sebagai masyarakat yang berpartisipasi dan berkualifikasi pada penyelenggaraan pendidikan tersebut yang mempunyai keprofesionalan dan keterampilan, teman-teman. Kemudian, guru yang dianggap masyarakat yang mempunyai partisipasi dengan keterampilan tersebut harus memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat tersebut untuk mencapai kemajuan serta memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat tersebut. Untuk itulah guru dituntut memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat, khususnya dalam pembelajaran peserta didik. Oke, kemudian pembahasan rumusan masalah selanjutnya yaitu ada tentang perbedaan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik adalah seseorang yang selalu berinteraksi dan terlibat dengan peserta didik pada proses pembelajaran. Tenaga pendidik ini juga memiliki latar belakang pendidikan formal dan juga pelatihan khusus dalam bidang pembelajaran. Dan yang kedua ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang kemudian diangkat untuk menunjang atau mendukung proses pembelajaran secara tidak langsung. Kemudian tenaga kependidikan ini juga memiliki latar belakang pendidikan yang mungkin bervariasi dan juga pelatihan yang tentunya berfokus pada keterampilan teknis atau administratif yang diperlukan pada proses pembelajaran. Nah, kemudian pembahasan rumusan masalah selanjutnya yaitu peran dan fungsi pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu peran dan fungsi pada tenaga pendidik. Yang pertama ada mampu menemukan pembawaan bakat pada peserta didik. Yang kedua, mampu menolong peserta didiknya dalam perkembangannya tentunya. Yang ketiga, mampu menunjukkan jalan yang terbaik bagi perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya ada mampu mengadakan evaluasi setiap waktu sebagai bentuk perhatian perkembangan peserta didiknya. Dan yang terakhir ada mampu memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik menghadapi kesulitan dalam proses pendidikannya.
Mungkin masih banyak teman-teman peran dan fungsi pada tenaga pendidik ini. Kemudian selanjutnya ada peran dan fungsi pada tenaga kependidikan. Yang pertama ini ada beberapa peran dan fungsinya teman-teman. Yang pertama pada wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah ini termasuk ke dalam posisi sebagai tenaga kependidikan. Yang pertama, peran dan fungsinya yaitu menyusun program kerja. Yang kedua, melakukan perencanaan, ketenagaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, penelitian, juga identifikasi serta pengumpulan data. Kemudian ada mewakili kepala sekolah dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pendidikan, membuat laporan secara berkala. Kemudian ada juga contohnya teman-teman, yaitu bagian kurikulum dan pengajaran. Nah, tugasnya ini atau peran dan fungsinya ini yang pertama yaitu menyusun program kerja atau menyusun program kerja pada pengajaran. Kemudian ada menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Dan yang ketiga ada menyusun pembagian tugas dan jadwal pembelajaran. Kemudian teman-teman, contoh selanjutnya ada pada bagian kesiswaan. Nah, peran dan fungsi pada bagian kesiswaan ini yang pertama menyusun program kerja terkait dengan pembinaan kesiswaan. Kemudian ada melaksanakan arahan dan bimbingan serta pengendalian kegiatan kesiswaan. Dan yang ketiga ada membina organisasi siswa. Kemudian teman-teman, contoh selanjutnya yaitu ada pada bagian sarana dan prasarana. Nah, peran dan fungsinya yang pertama yaitu menyusun program pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Kemudian ada mengkoordinasikan penggunaan sarana dan prasarana di sekolah. Dan yang ketiga ada mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana pada lingkungan sekolah tentunya. Kemudian contoh selanjutnya ada pada bagian tata usaha atau biasa kita sebut TU. Nah, peran dan fungsinya ini teman-teman yang pertama ada menyusun program kerja tata usaha sekolah, kemudian ada melakukan pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk, dan yang ketiga ada melakukan pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah. Kemudian teman-teman contoh selanjutnya ada pada bagian perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah ini peran dan fungsinya yaitu menyusun program kerja perpustakaan sekolah, menyusun dan melaksanakan perencanaan pengadaan bahan pustaka, kemudian ada memberikan pelayanan di perpustakaan itu sendiri. Nah, mungkin itu tadi beberapa contoh dari peran dan fungsi pada tenaga kependidikan. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir tentunya ada kesimpulan dari pemaparan materi yang telah saya presentasikan melalui PowerPoint tadi. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwasanya guru adalah tenaga pendidik yang memiliki posisi pada tenaga kependidikan juga teman-teman, yang dimana berkualifikasi dengan keterampilan dan keprofesionalannya yang didapatkan dari latar belakang pendidikan formal. Peran guru seperti ini juga menuntut pribadi kita harus memiliki kemampuan manajerial dan teknis serta prosedur kerja sebagai ahli. Selain itu, keikhlasan bekerja yang dilandaskan pada panggilan hati untuk melayani orang lain. Kemudian, guru juga harus memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Dalam artian dapat mengatur diri sendiri, berarti guru juga harus memiliki sikap mandiri dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Jangan lupa teman-teman beli takjil es sirup marjan, di dalamnya ada selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.